Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Fatin Afifa sebagai English Motivator Bimba di unit Kampung Baru. Saya akan menjawab pertanyaan di tugas video ketiga. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba bersumber dari hak anak yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba, terutama pada ayat kedua, anak sebagai anugerah Tuhan, dan ayat kelima, bimbingan minat belajar anak adalah hak anak. Selain itu, metode ini juga didasarkan pada hukum dasar teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang kedua, mengapa relawan Bimba diwajibkan menerapkan fun learning? Karena tujuan utamanya adalah menumbuhkan minat belajar anak pada usia dini secara intrinsik dengan proses belajar yang 100% menyenangkan. Yang ketiga, mengapa relawan diwajibkan menerapkan small step system? Agar proses belajar selalu menyenangkan, karena materi yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing anak sehingga anak tidak merasa tertekan. Yang keempat, mengapa relawan diwajibkan menerapkan individual system? Agar proses bimbingan minat belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan setiap anak. Ini merupakan syarat mutlak terlaksananya fun learning dan small step system sehingga anak dapat menumbuhkan minat belajarnya secara intrinsik. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Jika merujuk pada konsep yang terkait dengan pembelajaran, kebahagiaan memiliki hubungan yang positif yang dapat meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan hasil belajar seseorang. Yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Hubungan metode dengan minat belajar ini sangat erat karena tujuan utamanya adalah menumbuhkan minat belajar dan membaca anak secara intrinsik. Yang ketujuh, di antara ketiga metode Bimba, mana yang harus dicapai terlebih dahulu dan kenapa? Yang harus dicapai terlebih dahulu adalah fun learning. Kenapa? Karena fun learning adalah metode menumbuhkan karakter minat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak akan mudah menumbuhkan minat belajar dalam belajar secara intrinsik yang menjadi tujuan dari kata Bimba. Yang kedelapan, contoh konkret menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan hadiah atau pujian yang tulus oleh motivator ketika anak dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari yang mendorong perilaku tersebut berulang-ulang secara terus-menerus. Yang kesembilan, cerita pengalaman saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba maupun keluarga. Saat melihat anak yang awalnya kesulitan membaca, kesulitan mengucapkan suatu kata dengan benar, menggunakan metode fun learning menjadi sangat antusias dalam mengulang pengucapan yang sudah mereka ketahui. Yang ke-10, dampak jika seorang relawan tidak memahami metode Bimba. Relawan tersebut dapat menemui kesulitan dalam mengajar secara efektif yang berpotensi membuat proses belajar anak menjadi kurang optimal dan tidak mencapai tujuan dari Bimba. Terima kasih.